Jumat tenang bersama Sabi, Sana sini bincang. Bersama aku Marsha dan partnerku Irsyad. Yes. Jadi di Jumat kini kita punya bener-bener narasumber yang apa? Yang wow banget gitu. Iya. Kenalin gak sih? Kenalin gak sih? Nah, kita kenalin satu-satu. Mulai dari Mbak yang pojok, cantik banget itu kan. Halo, nama aku Nimas Kedaton. Hai, saya Lisa Febrianti. Saya Maulana Neza Ramadan. Dan aku Christian Galibigu. Ini yang di pojok nih kayak ada vibes berbeda. Ada yang dari- berbeda gitu ya. Kenapa nih? Cantik, anggun, Cool ini. Ya seperti itu. Iya. Bisa dijelaskan lebih dalam, mendalam, sedalam. Loh, kenapa kok tiba-tiba jelasin? Ya oke. Karena aku tahu tiga narasumber. Tiga orang ini adalah orang-orang profesional dan aku ini di sini sebagai mahasiswa. Nah, di sini aku mahasiswa dari universitas berinisialkan UH. Tanjung Priuk ini masih. Boleh Tanjung Priok, ada di Rongkot juga ada. Oke. Mana-mana. Baik cabang. Nah, di dunia perkuliahan itu pasti banyak banget lika-liku kanan kiri yang nyerempet. Iya, bener. Bener. Salah satunya pasti ada rumor. Iya, ada Ada skandal. gosip. Waduh, Oh, lo. aku langsung skandal. Ah, Bahaya ta. boleh dong oke. spill Oke. tipis-tipis. Iya. Boleh aku- dong. Ya aku jelasin ya, oke. Jadi emang sebelum aku masuk ya ke rumornya, emang di dunia perkuliahan ini kamu harus menemukan lingkunganmu. Karena emang transisi dari SMA ke dunia perkuliahan itu emang susah. Dan sekalipun kamu masuk ke lingkungan yang jelek, pasti reputasimu di perkuliahan itu bakal jelek banget. Dan IPK-nya bakal ngaruh, cara belajarmu bakal ngaruh, dan lain sebagainya. Nah, dan di sini dengan adanya lingkungan yang buruk itu terciptalah adanya skandal itu tadi yang dibilangin sama host kita. Serem banget. Itu dia. Ada video katanya ya, rumornya. Katanya Apa ada tuh? video beredar antara mahasiswa dengan dosen melakukan skandal. Jadi intinya itu mahasiswa itu kekurangan ekonomi dan dosennya itu nggak bisa dihubungin. Padahal dosen bimbingan yang pastinya role-nya itu penting gitu loh bagi mahasiswa. Nah akhirnya terciptalah video skandal itu. Dan video skandal itu tiba-tiba rilis 2 bulan setelah mahasiswanya itu lulus gitu. Dan dia itu lulus dengan sangat cepat, makanya mahasiswa itu bingung kok bisa, ternyata adalah itu. Fast track ya. Fast track to fun gitu ya. Ini kalau udah masalah liburan aja nomor 1. Ini tolong produser saya sudah bosan dengan orang ini. Tolong diganti. Nah, ini kan ada pakar-pakar di sini. Nah, kita sebagai manusia yang tidak berkuliah. Tidak kuliah ya. Seharusnya diam saja ya. Biarkan pakar-pakar berbicara. Pakar-pakar saja berbicara. Mau mulai dari mana nih? Tapi cukup enggak sih? Ini Spin wheel aja. Oke, betul. manual ya. Aku dulu nih. Sebenarnya aku ngedengar cerita dari Wigu agak miris ya sebenarnya, kayak sisi gelapnya kampus kan, sisi gelapnya antara dosen dan mahasiswa. Kalau menurut aku nggak ada yang bisa membenarkan sih apa yang dilakukan sama dosen dan mahasiswa ini, karena dua-duanya sama-sama salah. Dan kalau dilihat mungkin kalau dilihat dari POV si mahasiswanya ya, mungkin karena dia ini ngerasa mahasiswanya ini mungkin karena ngerasa dosen ini punya power yang lebih kuat gitu daripada mahasiswa kan. Jadi otomatis dia ngerasa kayak ya aku harus apa, aku mau nggak mau harus ngikutin apa kemauan si dosen ini kan. Jadi apalagi dia katanya ada ini nggak sih masalah ekonomi ya. betul. Ekonomi rata-rata kan mahasiswa juga jauh dari orang tua, dia bingung nggak mau ngapain, apalagi skripsinya katanya nggak di ACC sama dosennya. Jadi ya karena stres itu juga, jadi mau nggak mau dia harus mengiyakan apa kemauan si dosen ini kan. Nah dari dosennya pun juga dia ini menyalahgunakan profesi dia sebagai dosen. Harusnya sebagai dosen ini dia memberikan contoh yang baik untuk mahasiswanya kan. Dia harus memberikan ilmu ke mahasiswa, bukan malah memanfaatkan situasi mahasiswanya ini. Jadi harusnya kataku mereka ini harus dikasih hukuman yang setimpal, karena udah nyampe ke udah terluas sampai ke publik juga kan. Apalagi tuh bakal mencoreng bukan nama baik mereka aja, tapi nama baik kampus gitu.
Gimana nih? Dan menurut pandanganku sebagai pakar komunikasi juga kenapa hal tersebut bisa terjadi karena apa ya? Karena si dosen dan juga mahasiswa ini tidak menerapkan etika dalam berkampus dan berkuliah. Jadi penerapan seperti itu memang harus dilakukan untuk mencegah juga hal tersebut bisa terjadi. Jadi moral dan juga etika perilaku dalam kuliah, apalagi dalam proses bimbingan skripsi yang merupakan puncak dari kuliah sendiri. Jadi emang harus diawasi, terutama dari pihak fakultas ataupun dari pihak prodi atau universitas. Jadi kayak mungkin ada pengawas semacamnya untuk mencegah hal tersebut itu bisa terjadi lagi. Seperti itu. Benar sih, sama seperti Mbak Nimas dan juga Mas Izar ya, kalau misalnya kenapa sih hal ini bisa terjadi itu juga karena kalau dari yang saya tangkap dari cerita Mas Wigu itu mahasiswa ini merasa tertekan ya, kemudian dia tahu bahwa seharusnya dia mendapatkan skripsi itu nggak dengan cara nggak seperti ini gitu, tapi karena ada coercive power dari si dosen ini memaksa dia, akhirnya dia iya aja, akhirnya menimbulkan passive approach di mana dia nggak bisa mengeluarkan hak-hak dan suaranya, dia memilih memendam karena takut merusak hubungan dengan dosen itu, takutnya malah dosen nyantar kayak ntar aku sama dosennya dihilang atau di ghosting lagi atau gimana, akhirnya dia memilih untuk mengikuti apa kata dosen gitu. Dan juga dari pihak dosennya ini kan karena dia tahu dia dosen gitu ya, jadi dia memaksa, ayo kamu ikut aku, harus ngikutin apa mauku kalau kamu lulus skripsi. Jadi kalau dalam psikologi itu ketika orang merasa tertekan gitu ya, apalagi tertekan dari pihak eksternal gitu, pastinya dia kinerja otaknya tuh bakal berkurang gitu. Akhirnya dia memilih untuk ya udahlah gimana lagi gitu ya, udah putus asa gitu, dia bingung karena dia udah tertekan, udah dicibir sana sini, skripsi nggak selesai, dosen kayak gini, akhirnya seperti itu. Dan saya rasa kalau misalnya buat semuanya nih ya, buat nggak cuma cowok cewek semuanya yang udah ngalamin maaf atau juga bahkan yang belum gitu, kalau bisa diwaspada gitu, kita harus waspada. Gimana caranya? Kita emang nggak boleh curiga ya, kamu mesum ya sama gitu, nggak boleh gitu. Tapi kita harus waspada gitu, karena kita nggak tahu kan orang tuh niatnya apa ke kita gitu. Terus kalau yang maaf udah mengalami, mungkin bisa ke psikiater yang lebih profesional biar terobati juga. Terus bisa mulai terbuka sama orang terdekat lah minimal gitu, agar kita nggak memendam perasaan ini gitu. Kemudian juga kita harus mulai menerima, kita nggak boleh menyalahkan diri kita, karena kalau jadinya kita menyalahkan terus gitu, otomatis juga nggak akan berdamai gitu dengan situasi dan akan sulit hari-harinya seperti itu. Benar juga. Ya benar-benar, aku setuju sih sama pendapat para profesional ini. Dan terlebih lagi kita itu juga harus sebagai teman sebaya ya, sebagai teman kita itu juga harus rewind lagi. Kita harus membuat lingkungan yang bagus. Karena dengan lingkungan yang bagus itu kamu bisa mendapatkan teman yang oke, yang bisa membantu dan juga membantu gimana caranya supaya permasalahanmu itu selesai gitu. Apalagi sekarang ini zamannya anak-anak lagi major, acting major juga mereka apa sih, ngapain sih teman-teman gitu kan. Enggak, tapi kita harus memberantas itu. Dan juga dari pihak universitas harusnya itu sudah seharusnya membuat lembaga yang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Gimana caranya supaya dosen dan mahasiswa ditindak, terus bagaimana mereka seharusnya mendapatkan konsekuensi dan lain sebagainya, supaya hukuman yang diterima dosen itu setimpal dengan apa yang diperlakukannya gitu. Gitu sih. Dan juga dari pihak dosen sendiri seharusnya itu dicoreng namanya, dicabut gelarnya atau apapun gitu. Iya dong, karena langsung dibakar itu sudah tidak profesional Di gitu. blacklist. Itu makanya. Dan ya siapa tahu kan dari universitas itu kan ada jurusan hukum tuh. Wah, siapa tahu ada pembuatan press conference atau Memberikan inilah advokasi ya. ya itu dia, ataupun sidang gitu. Bikin klarifikasi di YouTube. Waduh. Ya itulah, maksudnya banyak cara gimana kita itu teman sebaya bisa membantu. Salah satunya juga hal terakhir adalah dengan penerapan sistem kayak ketua kelas gitu. Gimana Pendekatan gitu ya. pendekatan betul, gimana personal. ketua kelas ini bisa membantu, kamu masalahnya apa sih gitu dan gimana supaya sistem itu bisa diterapkan di dunia perkuliahan. Gitu aja sih dari aku. Buset, ini sebenarnya ada sisi terangnya juga ya. Untungnya ada sisi terangnya Untungnya. Kalau dari pendapatku sih, emang sih manusia tuh benar-benar kayak
kayak sekupas bawang gitu ya. Bener. Habis itu si dosen juga benar-benar punya power yang benar-benar kuat, yang powernya tuh benar-benar disalahgunain. Habis itu benar-benar nggak banget sih menurutku. Gak banget. Nggak banget. Jadi menurutku untuk solusinya teman-temannya dia tuh harus lebih peka sih, harus lebih peka. Dia juga harus membuka diri gitu, menceritakan kepada orang lain. Kalau menurutmu, ini kita skip aja nggak sih? Aduh, kalau menurutku ya, kayak kalau kasus kayak gini sih seharusnya dilaporin aja gak sih? Langsung dilaporin gitu, jangan dipendam doang gitu loh. Dilaporin kepada masyarakat ya. Ke Satgas Waduh, dong. Ya, Satgas. Tapi kadang-kadang masyarakat itu yang lebih ninju Iya, tahu. iya. Justru masyarakat yang lebih ini. Netizen. Netizen ya emang. Kan yang itu Kadang-kadang perlunya tuh harus ini dulu, apa sih namanya? Netizen tuh harus keluar-keluar dulu Iya. baru bisa bener. ini. Dan juga harus ada ini dong. Ini apa? Cinta. BTW nih, BTW ya. Menurut kalian kalau kasus kayak gini, mahasiswanya masih pantas buat lulus gak sih? Kayaknya skripsinya dicabut aja nggak sih? Cabut aja udah lah. Memang Nggak fair banget buat mahasiswa lain. Ya nggak sih? Bener, soalnya kan kayak ada jalur khususnya gitu loh. Aduh. Fast track-nya. jalur kemitraan bukan? Bukan. Itu Enggak, tapi beda tapi ya. itu lebih gimana caranya supaya approach dosennya nggak sih? Kalau skripsinya fine-fine aja nggak sih? Menurutku ya. Itu nggak tahu lah ya. Cuma tinggal revisi atau tinggal apa gitu. Iya sih, sebenarnya hari ini benar-benar insightful ya. Banget gitu loh. 4 sama 4, 8 SKS nggak sih kita dapat? Dua. 8 yang benar. Iya benar 8 SKS kita Kalau kita dapat. aja nggak kuliah gitu loh. Lulus langsung ini ya, cum laude. Ya kumlaut. Waduh. Pernah kumlaut langsung S2 ke luar negeri gitu ya. Aduh. Hari ini karena kita sudah mendapatkan insight yang sangat kita balik kapan-kapan lagi di Jumat tenang bersama. Sabi sana sini bincang